Gibran ya mengikuti bapaknya itu sangat tidak suka yang namanya kajian. Ya. Mereka sangat benci sama kajian gitu. Sukanya apa? Sukanya kerja. Ya, siap. Gibran kan mencoba membangun identitas posisi dia gitu. Identitas dia sebagai wapres, di mana salah satu narasi yang dibangun itu terkait dengan penggunaan artificial intelligence. Narasi-narasi yang dibangun oleh Gibran terkait dengan penggunaan AI itu sangat naif, sangat dangkal, dan sebenarnya hanya mengglorifikasi artificial intelligence tanpa pemahaman yang dalam mengenai bagaimana teknologi ini bekerja dan apa dampaknya terhadap manusia. Saat ini saya kan sedang melakukan penelitian di 4 negara terkait dengan persepsi risiko dan tata kelola AI di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Seorang peneliti dari MIT mengukur brain connectivity dan hasil itu menunjukkan bahwa AI itu bikin orang tambah bodoh. Kalau ada orang, dalam hal ini maaf, Mas Gibran, mempromosikan AI dengan besar-besaran, artinya ikut mempromosikan kebodohan kalau gitu. Bisa dikatakan gitu? Bisa jadi. Saya tidak tertipu oleh sebuah konten AI. Ketika saya lihat, saya udah tahu ini AI. Kemudian ketika saya merespon secara positif, aduh kasihan banget nih. Apa? Jadi ada satu konten yang menunjukkan seorang wanita Indonesia yang sangat pintar, yang kemudian pindah ke Baghdad dan kemudian di sana dia menjadi ilmuwan, membuat perancang. Saya bangga sebagai orang Indonesia gitu. Pekerjaan wapres itu pertama tadi, kedua berdoa supaya ya nggak tahu lah. Supaya jadi presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, tidak semua yang duduk di kekuasaan itu adalah raja. Dan tidak semua yang tengah bertahta datang lewat jalan yang sah. Negeri ini dan kita semua yang berada di dalamnya pernah melewati satu masa di mana kita menyaksikan ada loncatan konstitusional, katakan seperti itu, yang dilakukan oleh seorang yang kemudian kita tahu duduk di kursi wakil presiden saat ini. Gibran Rakabuming Raka. Jalannya yang bersangkutan untuk duduk sebagai wapres kita tahu banyak dipersoalkan. Nah, setelah itu kita juga melihat betapa banyaknya hal yang mempertanyakan, termasuk dari kalangan purnawirawan, dan yang terakhir yang baru-baru ini terjadi, sekelompok advokat meminta dan melakukan somasi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu, hari ini, saat ini kita bersama Profesor Zulfikar Amir, seorang sosiolog teknologi dari Nanyang University of Singapore. Ya, dan kita akan membahas semua yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming, teknologi, algoritma, dan sebagainya. Terima kasih sudah datang bersama kami, Profesor. Terima kasih Kang Dasto sudah mengundang. Senang untuk kembali hadir di ruangan yang sangat magical ini. Mungkin ini hitam ya yang membuat suasananya magical. Ya. Prof, begini. Ya. Belum lama, mungkin cuma beberapa hari yang lalu, sekelompok advokat, katakan saja ya, mengikuti tuntutan dari para purnawirawan yang sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu, meminta agar Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita, untuk mengundurkan diri. Ya. Persoalannya, mengapa di tengah semua itu terangkat persoalan fufu-fafa? Siapa dia, bagaimana urusannya saat ini, kelihatannya berjalan di tempat. Mengapa, Prof? Bagaimana Anda melihat itu? Iya, ini menarik sebenarnya. Fenomena fufu-fafa itu adalah hal yang sebenarnya cukup jamak terjadi ya di kalangan generasi yang lahir dan besar di dalam dunia digital. Betul. Ya. Dan Gibran ini kan bagian dari generasi milenial, milenial muda lah ya.
di mana ketika mereka beranjak dewasa, dunia itu sudah mengalami digitalisasi di mana-mana. Betul. Dan sebagai bagian dari generasi milenial, tentu Gibran ini terekspos dengan berbagai bentuk platform dan layanan digital yang ya to some extent memudahkan hidup kita gitu. Betul. Ya kan, tetapi juga kita harus sadar yang namanya dunia digital itu sebenarnya adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Betul. Ya, karena tidak ada satupun entitas di dunia ini yang bisa mengontrol yang namanya internet. Karena sistemnya itu dibangun secara... Ingat ini, film terakhir. Apa tuh? Mission Impossible. Yang bilang soal entitas itu yang kemudian tidak bisa dikontrol siapapun. Betul sekali. Karena dia berbasis jejaring. Ya, berbasis jejaring. Dan di dalam dunia digital ini, apa saja bisa terjadi dan apa saja bisa dilakukan gitu, ya kan? Dan sebenarnya sosiolog dan ilmuwan sosial itu sudah melakukan penelitian tentang dunia digital sudah sejak lama, dan 20 tahun terakhir ini kita bisa mendapatkan penemuan-penemuan yang mengejutkan mengenai fenomena atau perilaku manusia akibat interaksi mereka dengan sistem digital. Betul. Ya, salah satu potensi yang muncul ketika seseorang itu masuk ke dalam dunia digital adalah terjadinya perubahan identitas dia. Oke. Ya, dari dunia real nyata ke dunia maya. Dan dunia digital atau sistem digital itu memfasilitasi proses transformasi identitas dia. Dan pada kasus yang sangat ekstrim, orang yang terjebak di dalam dunia digital itu bisa memiliki 1, 2 atau bahkan lebih identitas, kepribadian, ya, yang bisa jadi sangat bertolak belakang dengan kepribadian dia di dunia nyata. Ya kan. Jadi ada semacam diskoneksi antara apa yang dia sadari ketika berada di ruang nyata dengan apa yang dia lihat ketika dia berada di ruang maya gitu. Jadi dampak internet ini luar biasa karena dia mempengaruhi tidak hanya cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, tapi juga mempengaruhi sistem kognitif kita. Apakah seseorang, katakan saja itu Fufu Fafa, bisa mengalami split personality karena dia terlalu banyak bersentuhan dengan dunia digital? Sangat. Apalagi kalau Gibran ini memang terbukti, meskipun sampai saat ini kita tidak mendengar ada hasil penyelidikan apapun tentang Fufu Fafa, kalau terbukti dia Fufu Fafa, dia bisa kita katakan mengalami split personality. Tentu harus ada penelitian yang lebih lanjut ya. Tentu harus ada evaluasi yang lebih detail mengenai sindrom split personality yang dialami oleh pemegang akun Fufu Fafa ini, ya, yang sementara banyak orang itu katakan sebagai Gibran, ya kan. Walaupun ya Gibran selama ini kan menyangkal, ya, tetapi sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran gitu, ya kan. Dan kalaupun akhirnya kemudian terbukti, tentu kita harus evaluasi lebih lanjut sejauh mana tingkat keparahan dari sindrom split personality yang dialami oleh Fufu Fafa ini gitu. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya Fufu Fafa ini itu adalah nama akun yang juga terkoneksi dengan banyak akun di berbagai platform. Fufu Fafa itu akun yang dipakai di platform Kaskus. Ya kan, Kaskus itu adalah semacam platform media sosial ya generasi awal yang diciptakan oleh yang dibeli Jarum sekarang ya. Betul, diciptakan oleh anak-anak Indonesia di California ya, kemudian rame walaupun sebenarnya tidak sebesar media sosial yang ada sekarang, tapi saya masih ingat waktu saya di Amerika Kaskus itu benar-benar fenomenal ya. Nah, lalu kemudian nama pemilik akun Fufu Fafa ini juga punya akun dengan email yang sama di berbagai platform, termasuk platform yang menawarkan jenis-jenis hiburan seksual.
Oh, Ya kan? iya. Seperti yang paling besar tahu kan Mas apa? Enggak. Ada lah pokoknya. Ya. Ada. Maksudnya apa? Akun di tempat yang paling besar di sisi itu ya, di situ. Betul. Jadi kalau nggak salah waktu itu ada yang menemukan sekitar 25 platform yang diregistrasi dengan email yang sama. Email yang sama gitu. Ya kan. Pertanyaan saya kembali, mengapa kemudian tidak ada satu lembaga polisi lah misalnya atau siapapun yang kemudian secara tegas menjawab bahwa Pupupapa ini memang sedang diselidiki dan kemudian ini hasilnya. Apakah negara tidak merasa perlu melakukan itu? Mungkin yang perlu diperjelas dulu kejahatannya apa yang dilakukan oleh Pupupapa. Saya pikir itu yang perlu kita perjelas dan klarifikasi. Kalau misalnya akun Pupupapa ini terlibat dalam satu kegiatan cybercrime, ya misalnya penyelundupan uang atau penipuan penipuan data, ya kan, atau mungkin hacking sistem informasi negara atau cracking kartu kredit atau apapun itu adalah bentuk kejahatan digital yang harus segera diselidiki dan diinvestigasi oleh kepolisian gitu. Karena tidak itu mungkin tidak ada alasan. Betul, karena tidak ada. Apakah tidak cukup misalnya ketika publik itu banyak mempertanyakan dan mengaitkannya dengan satu lembaga tinggi negara, Wapres? Apakah polisi tidak tergerak untuk tidak harus tergerak untuk melakukan penyelidikan yang memperjelas persoalan? Iya, kalaupun benar ya menurut saya bahwa akun Pupupapa ini terbukti 100%, bukan 99,9% kata Roy Suryo. Terbukti 100% dan kemudian tidak ada alasan pun yang bisa dipakai oleh Gibran untuk menyangkal bahwa akun Pupupapa ada miliknya dan terbukti di telepon di ponselnya itu akun itu terregistrasi atau di komputernya, ya kan? Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menyalahkan Gibran atau mendesak Gibran untuk mundur ketika apa yang dilakukan itu sudah terjadi masa lalu gitu. Iya. Ya kan. Setiap orang kan punya dosa gitu. Betul. Ya kan. Tapi kalaupun misalnya ada argumen yang kuat yang menyatakan bahwa ternyata akun Pupupapa ini adalah bukti bahwa Gibran itu sebenarnya memiliki masalah psikologis. Nah, itu lain masalah gitu. Karena ini terkait dengan kapasitas dia sebagai wakil presiden. Iya, wakil presiden. Ya kan, kalau ternyata ini pembicaraan kita nih agak ke psikologi ya, Prof. Tapi misalnya begini, saya sepakat bahwa tidak ada orang yang tidak punya masalah. Iya. Santo Agustinus bilang tidak ada pendosa tanpa masa depan, tidak ada santo tanpa masa lalu. Artinya setiap orang kan wajar melakukan itu. Tapi begini, yang dilakukan Pupupapa, kalau yang dilakukan Pupupapa itu kan tidak sekedar penghinaan, pelecehan, hate speech, tapi juga dalam banyak hal kan penghinaan yang agak agak vulgar terhadap seseorang yang saat ini adalah presiden. Wakil presiden. Oke. Maksud saya, kalau manusia biasa, rakyat biasa kan wajar. Tapi kan kalau pemimpin negara, rasanya harus ada adab tertentu yang harus kita alihkan gitu. Apa tidak cukup itu? Saya kira memang masalahnya adalah sejauh mana Pupupapa ini, Gibran ini. ini memang membuat kita pusing ini. Nyebut Pupupapanya aja ya. Seakan-akan Pupupapa dan Gibran itu tunggal gitu ya. Apalagi saya orang Sunda nih nyebut Pupupapa. Sudah kesulitan sendiri. Ya.
dosa yang dilakukan di masa lalu bisa saja dimaafkan. Iya. Tetapi kalau misalnya dosa itu muncul dari sebuah pola perilaku yang tidak bisa dihilangkan, saya pikir itu yang jadi masalah. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa perilaku Gibran sebagai Fufafa dalam 5 tahun dia menggunakan akun ini, itu menunjukkan bahwa dia memiliki konsistensi masalah moralitas, ya kan? Dia memiliki kekurangan dalam kepekaan etika, ya kan? Ini masalah besar. Iyalah. Karena ketika seorang wakil presiden itu diberi wewenang, ya kan, dia harus memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup, paling tidak untuk memahami permasalahan moralitas dan etika, ketika mengambil keputusan gitu. Nah, saya pikir itu yang mestinya kita lihat secara lebih spesifik gitu. Bukan soal pelecehannya terhadap Prabowo dan keluarga, ya kan. Bukan soal penghinaan terhadap individu-individu yang lain, tetapi pola perilaku yang muncul dari satu kondisi psikologis itu yang mestinya kita pertanyakan gitu. Dan entry point-nya adalah siapa kan sebetulnya Fufafa ini? Nah itu mengapa? Ya. Indikasi apa sih yang yang kira-kiranya menjadi hal pokok sehingga kemudian urusan Fufafa ini kelihatannya sama sekali tidak berusaha untuk dikuak? Kira-kira kenapa? Kalau misalnya saya tanya balik ke Kang Dar, kira-kira kenapa Gibran itu menyangkal? Ya kehilangan kursi misalnya. Mungkin, tapi sebenarnya kan dia tidak pernah mengejar kursi itu. Itu kan hasil ambisi bapaknya kan. Oke. Ya, nah, kenapa? Jawaban Prof apa? Karena dia merasa bersalah. Ya. Dan dia tidak punya keberanian untuk mengakui. Kalau misalnya benar. Gitu. Iya. Karena toh dia nggak pernah memberi bukti bahwa akun Fufafa itu bukan dia. Itu yang sebaliknya kan. Memberikan bukti bukannya itu juga tidak kan? Iya kan. Misalnya dia buka aja semua komputer, file-file lama yang dia miliki, dia buka aja semua data-data yang ada di ponselnya gitu. Buka aja. Kalau misalnya memang bersih tidak ada gitu. Ya. Walaupun tentu dia bisa membersihkan itu semua, tapi kan sebenarnya ketika ada satu data masuk ke satu sistem digital, sebenarnya itu tidak pernah bisa dihapus sama sekali. Selalu ada di situ gitu. Jadi bisa dilacak, bisa lagi. Apakah ini khas dari generasi kita atau zaman ini? Karena saya nggak berani Mas untuk generalisasi seperti itu. Betul, gitu. Paling tidak begini, kalau dulu kan orang agak lebih gampang untuk mengakui bersalah, apalagi kalau dia adalah seorang negarawan gitu. Iya, betul. Banyak anak-anak generasi milenial atau generasi Z yang jauh lebih berani mengakui kesalahan mereka gitu. Ya kan jauh lebih berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan sebelumnya gitu. Bukan jadi karena urusan post-truth. Ini bukan masalah generasional, ini masalah individu aja gitu. Siap. Gitu. Gak ada urusan dengan post-truth, gak ada urusan dengan apapun, berarti? Saya kira post-truthnya terlalu makro terlalu makro. Tapi perilaku yang muncul dari Fufafa ini itu juga adalah akibat dari karakter atau nature dari dunia digital yang memungkinkan orang untuk merasa nyaman bersembunyi. Iya. Oke. Bersembunyi dan kemudian melempar batu tanpa ketahuan gitu, ya kan? Melempar kata-kata busuk, melecehkan si ini, si itu, ya kan? Betul. Ya, kalau misalnya akunnya itu bernama Gibran, dia nggak akan berani gitu. Dan dia tahu bahwa yang mengetahui Fufafa itu Gibran cuma segelintir orang kan. Mereka yang melakukan katakan saja penghinaan, insulting atau tadi lempar-lempar gitu dari dunia digital itu lebih pengecut dibanding mereka yang pengecut di dunia nyata. Agak sulit untuk membandingkan perilaku di dunia nyata sama dunia digital gitu. Semua orang seberani apapun di dunia nyata akan jadi pengecut di dunia digital gitu Mas. Oh begitu? Ya.
Kecuali kalau misalnya dia punya keinginan atau punya kepentingan untuk menunjukkan identitas asli dia gitu. Ya karena misalnya influencer, selebriti, dia kan butuh untuk diketahui secara asli kan. Tapi ada banyak gitu individu-individu yang punya kebutuhan untuk melampiaskan emosi dia, tetapi tidak punya keberanian di dunia nyata, lalu kemudian akhirnya mendapatkan tempat pelarian di dunia digital. Dan banyak gitu orang yang seperti itu yang di dunia digital, di medsos itu ngomongnya itu wah ya kan, bacot sana sini, kemudian ngata-ngatain orang. Begitu ketemu diem, sopan gitu. Sering saya ketemu orang seperti itu gitu kan. Gitu. Jadi selalu ada split personality antara dunia nyata dan dunia digital gitu. Prof, Anda pernah menulis soal tekno-otoritarianisme. Apakah Gibran termasuk ke dalam kategori ini? Tekno-otoritarianisme. Jadi tekno-otoritarianism itu adalah satu sistem teknopolitik ya. Teknopolitik itu merujuk pada satu kondisi politik yang dikondisikan oleh sistem teknologi, ya. Dan yang namanya masyarakat modern seperti kita ini itu kan bagian adalah masyarakat yang hidup di dalam teknopolitik, ya. Banyak hal di mana dimensi kekuasaan itu dipengaruhi oleh teknologi, ya kan. Misalnya kalau di Indonesia itu inilah teknologi telekomunikasi, ya kan, di mana pemerintah memiliki wewenang untuk mengontrol orang-orang, undang-undang ITE, kayak gitu kan, undang-undang ITE seperti itu adalah teknopolitik. Tekno-otoritarianism adalah satu bentuk rezim politik otoriter yang menggunakan teknologi untuk mengendalikan populasi atau warga secara lebih ketat dan dan cenderung melakukan opresi terhadap kebebasan warganya gitu. Ya, jadi tekno-otoritarianism itu sebenarnya mirip yang dideskripsikan oleh Orwell kali ya? Ya, George Orwell. George Orwell, ya, 1984. Iya betul, seperti itu gitu. Dan itu udah jadi kenyataan di mana-mana gitu. Ya khususnya di negara di mana demokrasi itu melemah atau tidak ada sama sekali gitu. Ya kan. Kalau Gibran kan termasuk tadi ada generasi digital. Ya. Jadi, apakah selama ini Prof melihat bahwa beliau atau tim beliau atau siapapun yang berada di sekelilingnya itu melakukan, katakan sajalah, manipulasi-manipulasi yang sifatnya algoritmatik di dunia digital untuk mengukuhkan posisinya misalnya? Nah, manipulasi ini sebenarnya kata yang tidak perlu kita maknai secara peyoratif ya. Secara buruk gitu ya? Tidak perlu kita maknai secara buruk karena yang namanya teknologi atau lebih spesifik lagi engineering itu kan rekayasa, core-nya itu kan manipulasi. Manipulasi itu adalah perubahan sesuatu bentuk asli menjadi bentuk yang berbeda yang melalui intervensi baik itu material atau struktur dan sebagainya sehingga fungsinya itu berbeda. Netral dan goalnya itu tercapai gitu. Jadi misalnya gelas ini saya pakai, gelas ini punya fungsi awal sebagai penada air. Tapi kemudian airnya saya lepas, ya kan? Lalu kemudian saya taruh bunga, dia jadi vas. Itu manipulasi. Gitu, jadi manipulasi. Nah, dunia digital itu selalu penuh dengan manipulasi. Tapi kita nggak bicara tentang teknisnya ya, tetapi penggunaan dunia digital, di mana informasi itu adalah konten yang paling strategis yang dihasilkan oleh dunia digital yang kemudian dikonsumsi oleh setiap pengguna. Dan manipulasi itu sering terjadi di informasi yang disalurkan melalui sistem digital. Dan Gibran sebagai seorang politisi ya tentu menggunakan itu juga. Siapapun
politisi pasti menggunakan itu, dan tidak hanya di Indonesia, di Singapura, di Jepang, di Amerika gitu. Yang jadi masalah adalah ketika manipulasi itu cenderung menutupi kenyataan, ya, menyebarkan kebohongan dan menebarkan berita palsu, hoax. Nah, itu manipulasi yang punya intensi buruk dan dilakukan dengan cara-cara yang buruk gitu. Nah, itu. Dan pasti modus-modus seperti itu sering terjadi di dalam politik yang banyak dipengaruhi oleh pertukaran informasi lewat sistem digital. Prof kan mengatakan bahwa intensitas pergulatan Gibran dengan dunia digital, dengan dunia teknologi itu begitu erat ya, begitu betul, cair. Karena dia bagian generasi yang memang itu. Di sisi lain saya pernah mendengar, meskipun ini mungkin belum valid, bahwa teknologi seperti tadi Prof katakan kadang-kadang membuat kita gampang tapi terlena dan membuat orang bodoh. Apakah betul seperti itu? Ini sebenarnya topik menarik ya, khususnya terkait sama apa yang sedang dikampanyekan oleh Gibran. Kita tahu Gibran sebagai wakil presiden itu kan sebenarnya tidak punya wewenang dalam kebijakan, ya kan? Dia tidak punya semacam lembaga untuk mengeksekusi program-program dia gitu, karena dalam konstitusi kita wakil presiden itu Ban Serap aja gitu, kan? Tapi Ban Serap yang strategis ketika Indonesia dia bisa langsung menggantikan. Sama ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri. Jadi sebetulnya pekerjaan Wapres itu pertama tadi, kedua berdoa supaya nggak tahu lah. Supaya jadi presiden. Ya kan. Nah, tapi yang menarik, selama mungkin 6 bulan terakhir atau setelah menjabat, Gibran kan mencoba membangun identitas posisi dia gitu. Identitas dia sebagai Wapres, di mana salah satu narasi yang dia bangun itu terkait dengan penggunaan artificial intelligence. AI, artificial intelligence. AI memang sekarang menjadi fenomena yang mengglobal. Kalau kata Pak Jokowi booming, ya betul, booming kan, seperti itu. Dan tentu Gibran ingin ride the wave, mengendarai gelombang ini gitu kan, bahwa dia adalah seorang Wapres yang sangat updated dengan teknologi masa kini. Seorang Wapres yang sadar dengan dampak dan fungsi teknologi, dan dia ingin menjadi tokoh yang jadi ikon lah ya, simbol, menjadi ikon dari kebijakan teknologi AI di Indonesia gitu. Masalahnya kalau kita lihat narasi-narasi yang dibangun oleh Gibran terkait dengan penggunaan AI itu sangat naif. Sangat naif, sangat dangkal, dan sebenarnya hanya mengglorifikasi artificial intelligence tanpa pemahaman yang dalam mengenai bagaimana teknologi ini bekerja dan apa dampaknya terhadap manusia. Gitu. Nah, kebetulan saat ini saya kan sedang melakukan penelitian di 4 negara terkait dengan persepsi risiko dan tata kelola AI. Di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Jadi ini 4 negara Asia Tenggara. Dan AI itu tidak semata-mata terkait dengan komputer, terkait dengan algoritma, terkait dengan sistem digital, tetapi mencakup institusinya, mencakup regulasinya, mencakup etikanya, mencakup tanggung jawab sosial, social responsibility, yang yang menjadi fondasi buat AI diterima secara sosiologis oleh masyarakat gitu. Jadi tidak bisa AI itu hanya dipromosikan ya dalam video berdurasi pendek ya sebagai
instrumen politik Gibran dalam membangun asosiasi ketokohan dia sebagai wapres yang sadar teknologi. Emang ada dampak-dampak buruk ketika yang dilakukan, saya pakai tanda petik, hanya itu? Oke, jadi pertama kita harus sadar dulu tentang apa itu AI, ya kan? Jadi artificial intelligence itu adalah spin-off dari pertumbuhan dan perkembangan teknologi komputasi sejak awal abad 20, ya kan? Dan teknologi komputasi itu mengalami kemajuan sangat pesat itu di tahun 50 sampai 60. Ketika terjadi perang dingin, dan di mana Amerika Serikat itu mengeluarkan duit begitu besar untuk investasi di dalam teknologi komputasi. Dan tahun 50-an itu ada sekelompok ilmuwan komputasi yang yang mengeluarkan konsep artificial intelligence. Jadi itu pertama kali istilah artificial intelligence digunakan. Tetapi konsep ini itu butuh sekitar 3 dekade untuk kemudian diwujudkan secara real, ya. Barulah kemudian awal tahun 2000 artificial intelligence mulai terwujud pelan-pelan. Saya pertama kali tahunya dari film Bruce Willis. Oh ya, jadi betul. Artificial intelligence sudah ada di science fiction sejak lama, sejak abad 19, ya kan. Tetapi wujud aslinya itu muncul di awal tahun 2000 sebenarnya, ya kan. Dan penggunaan AI itu kan sebenarnya sangat-sangat luas ya. Tetapi AI yang kita lihat sekarang, yang sekarang menjadi fenomena global, itu didasari pada 3 aspek. Yang pertama itu algoritma, kemajuan dalam penyusunan algoritma. Algoritma itu adalah proses berpikir dari mesin, ya. Yang kedua itu adalah data. Ya. Tanpa data, AI itu tidak akan bekerja. Data itu kayak memori buat kita gitu, ya kan? Kita berpikir pakai memori. Memori itu adalah data yang masuk ke dalam sistem kognisi kita, dan ketika kita mempersepsi sesuatu, data-data atau memori itu muncul, membentuk pengetahuan. Ya. Dan terakhir adalah kemampuan komputer. Jadi computer power. Ya, jadi hardware-nya. Nah, teknologi AI itu sangat pesat, tetapi juga konsekuensinya itu luar biasa besar. Kita belum bicara tentang konsekuensi kepada manusia dulu ya. Bicara dulu tentang konsekuensi terhadap lingkungan. Salah satu perusahaan AI terbesar saat ini itu adalah OpenAI, yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan ada 3 jenis layanan yang mereka berikan. Yang terkenal itu ChatGPT, ya. ChatGPT, lalu kemudian DALL-E, ada satu lagi saya lupa, ya. Tapi intinya AI yang mereka bangun itu bisa memberikan layanan pembuatan konten. Kalau misalnya di ChatGPT itu kontennya dalam bentuk teks dan tulisan, ya. Kalau lalu kemudian kalau DALL-E itu image dan video, ya. Nah, OpenAI itu untuk bisa menjalankan sistemnya, itu butuh server yang ukurannya itu 5 juta terabyte, Mas. Itu besar ya? 1 terabyte itu 1000 gigabyte. 1000 gigabyte, ya kan? Ini komputer ini kira-kira berapa gigabyte nih? Saya nggak tahu, saya cuma bisa pakai. Anggaplah 500 gigabyte, ya kan? Ada ribuan kali servernya. Nah, kalau kita bayangkan di dalam ruangan, server itu harus ditampung dalam satu kondisi di mana OpenAI itu sekarang akan membangun server yang luasnya itu, bangunannya kalau servernya 1 lantai, luasnya itu 5 kali Jakarta. Untuk seluruh dunia itu ya? 5 kali. 5. Artinya untuk lingkungan apa? Dia butuh air. Buat pendingin. Artinya air akan dihabiskan hanya untuk server itu? Ya, butuh air, kemudian dia menghasilkan panas. Kan server ini kan panas komputernya. Itu untuk buat itu lingkungan kan? Ya, kita nggak usah ini yang lain lah, udah ngeri aja itu. Nah, kalau buat manusia. Dan itu yang harus disadari oleh Gibran,
bahwa untuk mempromosikan sesuatu kita harus juga tahu konsekuensinya. Mungkin dia nggak ngerti ya, barangkali kelihatan. Nah, yang menarik itu adalah konsekuensinya terhadap manusia. Iya. Ya kan? Iya, itu jadi yang paling penting. 2 minggu yang lalu ada satu paper, walaupun belum dipublish di peer review jurnal atau jurnal yang peer review gitu ya. Baru dipublish di sebuah platform yang terbuka gitu, tetapi hasilnya itu udah mencegangkan karena ini adalah penelitian yang pertama kali menyajikan bukti dampak AI terhadap kemampuan berpikir manusia. Plus atau minus? Penelitian ini dilakukan oleh seorang peneliti dari MIT, ya. Valid lah ya. Oh ya, dari MIT, Amerika Serikat. Dilakukan selama 4 bulan, lalu kemudian melibatkan sekitar 55 partisipan, ya, umur 18 sampai 39 tahun, di mana partisipannya itu dibagi 3. Mereka yang menggunakan AI, LLM lebih spesifik lagi, Large Language Model ya, atau ChatGPT ya, produknya. Lalu kemudian mereka yang menggunakan search engine, dan mereka yang menggunakan otaknya aja. Jadi tanpa bantuan teknologi. Dan mereka mengukur brain connectivity ya, dari setiap orang di 3 kelompok ini gitu. Dan hasil itu menunjukkan bahwa AI itu bikin orang tambah bodoh. Karena brain connectivity ini berkurang. Dengan demikian, kalau ada orang dalam hal ini, maaf, Mas Gibran, mempromosikan AI dengan besar-besaran, artinya ikut mempromosikan kebodohan kalau gitu. Bisa dikatakan begitu? Bisa jadi. Kecerdasan buatan itu, ya, atau AI itu kan adalah sebuah sistem teknologi yang akan menggantikan kecerdasan natural, ya kan? Jadi desain supaya kecerdasan natural kita itu tidak perlu digunakan gitu. Dan ketika kecerdasan natural kita itu semakin berkurang digunakannya, tentu kapasitasnya juga berkurang. Ya kan? Jadi kita harus hati-hati mempromosikan AI. Harus sangat bijak. Tentu penelitian ini masih perlu dilanjutkan lebih dalam lagi ya. Dalam hal time frame-nya, misalnya 4 bulan menjadi 3 tahun, jadi perlu longitudinal, perlu lebih banyak responden, ya, kelompok populasinya, diversitasnya juga. Tetapi hasil penelitian cukup valid yang menunjukkan bahwa penggunaan AI, lebih spesifik lagi ChatGPT, itu bikin anak-anak bodoh. Dan penelitian seperti ini sebenarnya sedang dilakukan di tempat saya di NTU Singapura, ya. Kebetulan saya salah satu anggota dari komite yang menyeleksi proposal penelitian, dan kita dapat beberapa proposal penelitian yang meneliti dampak penggunaan AI terhadap anak-anak sekolah gitu. Jadi Singapura itu hati-hati. Mereka memang sangat mendukung penggunaan AI, tetapi mereka sangat hati-hati. Harus ada batas yang jelas kapan digunakan dan kapan tidak digunakan. 2 minggu yang lalu, salah satu kolega saya di NTU Singapura itu mengambil keputusan untuk memberi nilai 0 kedua mahasiswa yang menggunakan AI di dalam penulisan esai mereka. Karena mereka itu menggunakan AI, ChatGPT, dan kemudian mengutip rujukan yang tidak ada, yang diciptakan sendiri oleh AI. Langsung sama NTU kenain dikasih hukuman. 0 tadi. Dikasih 0 gitu. Jadi kita harus hati-hati gitu. Nggak bisa gitu secara gerasa-gerusu, oh AI, kita harus mengejar ketertinggalan kita harus menggunakan ini. Sementara hal yang sangat fundamental, yaitu pendidikan kita, pendidikan kognitif, pendidikan etika, pendidikan moral, itu masih berantakan gitu. Apakah promosi yang dilakukan oleh Mas Gibran ini bisa kita maafkan karena ya katakan saja keterbatasan beliau? Bisa nggak? Atau saya kira itu salah satu kesalahan yang agak fatal? Mungkin bukan kesalahan, tapi salah satu indikator
keterbatasan dia dalam memahami masalah yang sangat kompleks. Jadi dia mempromosikan kecerdasan buatan, sementara kecerdasan naturalnya juga terbatas. Ya kita kan apa sih standar dunia untuk matematika, sains rendah sekali gitu. Iya, dan semua masalah pendidikan yang kita hadapi saat ini yang sangat kompleks tidak akan selesai begitu saja hanya dengan menggunakan AI. Justru akan memperparah. AI itu bisa memperparah ketimpangan sosial, bisa memperparah rendahnya daya kognitif anak-anak kita gitu. Dan tentu bisa yang merusak ekonomi kita. Ini kan bukan pertama kali ya keterbatasan Wapres ini kemudian terkuak ke permukaan. Ya. Apakah misalnya itu menjadi salah satu, katakan saja, justifikasi dari dua tuntutan paling tidak saat ini dari Purnawirawan dan dari kelompok advokat itu untuk Bapak Julan? Ya mungkin sebagai dasar yang awal aja gitu ya, sebagai argumen awal ya. Mungkin bisa digunakan, walaupun saya kan bukan orang hukum kan, jadi saya nggak tahu kira-kira implikasi hukumnya seperti apa gitu. Tetapi fakta bahwa dia mempromosikan suatu bentuk teknologi yang punya konsekuensi serius terhadap generasi masa depan, itu yang harus kita tekankan di sini gitu. Oke. Dengan berbagai hint-hint yang muncul, salah satunya tadi. Itu menjadi salah satu alasan kuat bahwa kalau tidak dimakzulkan justru persoalannya akan lebih berat di masa depan, misalnya begitu. Well, saya tidak berani bicara soal pemakzulan atau tidak ya. Saya bukan ahli hukum tata negara gitu kan. Betul. Tapi saya lebih tertarik bicara tentang konsekuensi sosial dari apa yang sedang dilakukan oleh Gibran sebagai Wapres, gitu, ya kan. Dan sebenarnya pemerintah kita tidak buta sama sekali soal AI. Setahu saya sekarang Komdigi itu sedang menyusun roadmap AI, walaupun saya belum melihat. Cuma kita harus hati-hati ketika berhadapan sama AI, karena untuk menjadi pemain dalam dunia AI itu tidak gampang. Ya kan, butuh investasi yang luar biasa besar. Jadi kemungkinan kita hanya akan menjadi pengguna penonton, ya penggembira. Dan karena itu kita harus hati-hati. Dan orang lain kan memulainya udah 3 dekade yang lalu. Betul. Ya tentu kita punya banyak orang pintar di Indonesia ini ya, yang paham dan bisa membuat algoritma yang canggih gitu. Tapi AI itu tidak sekedar manusianya gitu, butuh satu ekosistem yang sangat kompleks. Tadi Prof bicara soal konsekuensi sosial dari AI yang kembali kita garis bawahi dipromosikan oleh Wapres gitu ya. Konsekuensi sosial yang apa yang paling mengerikan? Ada tiga konsekuensi sosial dari adopsi AI di satu masyarakat. Pertama itu terhadap employment. Lapangan pekerjaan. Iya, betul. Ya kan, ada jutaan orang akan kehilangan lapangan pekerjaan ketika AI itu diterapkan. Ya. Iya, betul. Nah, yang kedua adalah itu terjadi di dunia kami, di dunia kewartawanan. Betul, kan itu dunia jurnalisme, lalu kemudian dunia media ya. Iya. Belum lagi dunia manufaktur, dunia industri ya. Kemudian di di pekerjaan-pekerjaan public service ya, dokter pun sekarang udah bisa diganti sama AI, betul. Ya kan, seperti itu. Yang kedua, paling tidak diagnosis kan udah nanya-nanya ke dokter. Betul. Walaupun sebenarnya sampai sekarang penggunaan automated healthcare atau sistem layanan kesehatan berbasis AI itu belum 100% mengandalkan mesin, karena masih ada peran dokter manusia yang dibutuhkan di situ gitu. Pasien ketika datang ke rumah sakit, kalau misalnya hanya ketemu mesin gitu, dia nggak percaya. Ini benar nggak sih? Dia butuh orang, butuh dokter beneran gitu. Karena ada trust relationship yang di situ kan.
Nah, ada hubungan manusia dengan manusia juga kan? betul sekali. Nah, yang lebih serius itu konsekuensinya terhadap education. Karena guru dan profesor itu ternyata bisa diganti sama mesin. Allah. Iya. Gitu. Kalau kesehatan kan kita ada resiko kan, kalau ngandalin mesin ini benar nggak sih? Jadi saya butuh dokter beneran. Tapi kalau yang namanya education, ya kan, orang nonton YouTube udah bisa belajar gitu. Ya. Walaupun sebenarnya esensi dari pendidikan itu kan sebenarnya interaksi antara guru dan murid. Ya kan, ketika satu bentuk pengetahuan itu ditransfer ke murid oleh guru, dan proses transfer ini itu bersifat sosial gitu. Ya, jadi nggak sekedar si murid mendengarkan guru kan. Nah, ketika AI masuk ke sistem education, dia akan merubah pedagogi yang kita terapkan. Ada dampak positifnya, ya, tetapi dampak negatifnya juga cukup serius gitu. Nah, ini konsekuensi sosial yang kedua. Konsekuensi sosial yang ketiga adalah penyebaran informasi dan dampaknya terhadap sistem politik. Ketika AI digunakan untuk membuat konten-konten baik itu video maupun visual, ya, yang sangat mudah, yang sebenarnya tidak benar. Saya saya tertipu 2 hari lalu. Yang lagunya Lady Gaga itu, ternyata itu AI ya. Betul. Kemarin juga ada Pak Said Didu tertipu oleh sebuah konten AI. Ketika saya lihat, saya udah tahu ini AI. Kemudian ketika saya Didu merespon secara positif, aduh kasihan banget nih. Apa? Jadi ada satu konten yang menunjukkan seorang wanita Indonesia ya, yang sangat pintar, yang kemudian pindah ke Baghdad dan kemudian di sana dia menjadi ilmuwan, membuat perancang. Saya Didu bangga sebagai orang Indonesia gitu. Gitu. Nggak apa-apa, saya Didu kan generasi di atas saya juga. Wajar lah. Jadi ya banyak lah generasi yang belum bisa membedakan konten yang dibuat sama AI sama konten real kan. Iya, betul. Dan semakin ke sini konten AI itu semakin realistik. Nah, itu yang jadi bahaya. Belum ya, ini juga terkait sama apa namanya deepfake ya, atau konten-konten yang memproduksi pseudo reality atau realitas palsu, ya kan, yang terlihat nyata karena dia datang dalam bentuk video atau film seperti itu. Dia itu bisa menghasilkan disrupsi sosial politik itu. Saya ingin ini destruksi. Apalagi kalau misalnya dimasukkan lewat WA, mama grup mama. Saya bukannya seksis ya, kan. Tapi saya satu hal yang betulnya saya ini ya, dari deepfake, dari apa tadi, dari kontennya seperti yang Pak Said Didu. Apa itu? Paling tidak di sana subhanallah, Allahu Akbar. Saya suka itunya. Paling tidak mengagungkan Allah. Betul. Meskipun bohong. Oh iya. Dan ada 2 negara yang banyak menghasilkan konten-konten kayak gini gitu untuk propaganda. Cina dan Rusia. Oke. Iya. Gitu. Saya kembali ke Mas Gibran tadi. Oke. Meskipun misalnya katakanlah apa yang dilakukannya potensial untuk membuat disrupsi tadi, menurut Profesor, apakah kalau kita mencoba adil yang dilakukan Mas Gibran dengan berpromosi AI, meskipun dengan cara itu, katakan saja semacam, bisa nggak dikatakan bahwa beliau sedang melakukan entah warning lah, entah mengajak orang untuk berlomba-lomba menjadi bagian aktif dari dunia AI itu? Saya kira apa yang dilakukan itu berdasarkan intuisi dia aja, tidak terprogram secara sistematis. Tidak ada ini orang kanan kiri misalnya tim atau apapun? Ya tentu dia punya tim, tetapi tidak ada semacam grand design dari sebuah kebijakan AI yang dia sedang tawarkan gitu, ya kan? Dia hanya mempromosikan AI, sebatas itu gitu. Ya sama lah seperti pekerjaan bapaknya.
mempromosikan ini, Kenapa? Karena Gibran ya mengikuti bapaknya itu sangat tidak suka yang namanya kajian. Ya. Mereka sangat benci sama kajian gitu. Sukanya apa? Sukanya kerja. Ya, siap. Dan yang dilakukan Gibran sekarang memang banyak kerja juga. Iya, kan nggak ada kerjaan. Nah itu yang saya berpikir pasti akan sangat membosankan tuh ketika dalam diri ada kerja, sebenarnya kerjaan tidak ada. Iya. Tapi yang sebenarnya jadi masalah kan kapasitas intelektual, Kang. Iya. Ya, kita bicara tentang kapasitas intelektual di sini gitu, dan apa yang dikeluhkan dan dituntut oleh para purnawirawan dan advokat itu sebenarnya alasannya adalah karena Gibran ini adalah sosok yang memang dianggap memiliki kapasitas intelektual yang terbatas. Oke. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang bersikap dewasa, punya kemampuan berpikir yang jauh ke depan, bijak dalam melihat masalah, ya kan, lalu kemudian mampu menghitung segala risiko konsekuensi dan benefit dari setiap tindakan dia gitu. Tidak ada. Umur Gibran berapa sekarang? Hampir ya 30 sekian ya, hampir 40 ya. Ya maksudnya dalam usia segitu sudah banyak sebenarnya yang dia bisa tunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan emosional yang matang, ya kan? Ya banyak anak-anak Indonesia umur 30 udah PhD, udah S3, ya kan? Lalu kemudian udah punya pengalaman macam-macam gitu. Jadi ini bukan soal umur sebenarnya, tapi lebih pada kapasitas gitu, kapasitas intelektual. Apakah dia belum pernah diberikan kesempatan untuk itu? Saya kira juga enggak, ya kan? Cuma ya memang kita lihat selama ini gitu. Jadi itu yang menjadi, saya kira menjadi resiko yang sedang dihadapi oleh negara ini lah ya. Betul. Begini, itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Katakan saja kalau itu sebuah damage, ya, the damage has been done gitu. Ya. Sudah terjadi. Apakah pemakjulan? Ini saya tidak bertanya pada Prof sebagai ahli tata negara, ahli tata negara enggak. Ini sebagai sosiolog lah, atau mungkin bahkan lebih katakan saja lebih awam lagi, sebagai seorang manusia. Ya. Apakah misalnya pemakjulan bisa menjadi solusi atau justru sebetulnya tidak apa-apa kecuali semacam kekesalan politik gitu akibat yang kemarin-kemarin? Agak sulit ya saya melihat gitu, karena sebagai seorang sosiolog saya akan selalu melihatnya dari luar gitu, bukan sebagai WNI gitu ya. Siap. Tapi barangkali kalau dari luar kan ada helikopter view atau apa namanya gitu. Iya, kalau sebagai sosiolog kan saya hanya mengamati, kenapa ini terjadi, konsekuensinya apa gitu. Oke. Ya kan. Dan kita udah tahu lah konsekuensinya akan seperti apa kalau misalnya Gibran tetap berlanjut sampai 2029, lalu kemudian tengah jalan terjadi sesuatu walau alam, kita nggak ini. Pasti ada konsekuensi politik, ya kan. Dan karena itu beberapa kelompok seperti purnawirawan dan kelompok-kelompok yang lain itu mencoba memitigasi itu, konsekuensi itu gitu. Dan menurut saya ini tindakan logis. Oke. Tindakan logis. Jadi akan adalah hal yang wajar ketika ada sekelompok masyarakat yang melihat potensi bencana di masa depan, itu mencoba mengambil tindakan mitigasi dari awal sebelum itu terjadi, gitu. Menurut saya itu sesuatu yang logis gitu. Itu mitigasi. Ya. Mitigasi artinya bersangkutan dengan rasa tanggung jawab kan sebetulnya? Oh iya. Ya. Kalau misalnya mereka tidak merasa bertanggung jawab terhadap negara ini, ngapain dipikirin? Betul. Tapi mengapa misalnya respon dari wakil rakyat kita kelihatannya, ya bahkan kemudian kemarin saja ketika rapat itu tidak disinggung-singgung? Ada logika yang berbeda. Ada logika yang berbeda menurut saya. Dan logika ini tentu terkait sama relasi kuasa yang ada di parlemen kan. Ya itu perlu
pendalaman lebih jauh lagi gitu. Oke. Ya kan, partai-partai apa yang menolak, partai-partai apa yang menerima, alasannya apa hubungan mereka sama Pak Jokowi Pak misalnya. Jokowi Iya. atau dengan Gibran atau dengan sistem ekonomi ekstraktif yang mereka pegang. Iya, Jadi itu kan pasti iya. terkait kan semua gitu. Tambang lah ya ini kasarnya. Tambang, sawit, Iya. laut dipagar Iya. dan sebagainya. Itu semua terkait gitu, pasti. Relasi kuasa itu selalu berkelindan dengan relasi ekonomi kan, gitu. Tapi begini, ada relasi kuasa yang membuat sebagian anggota DPR tersandera. Ada, saya pakai kata-kata profesor sendiri, ada bencana yang Potensi bencana yang Ya. terlihat di depan dan Betul. itu akan bisa terjadi pada bangsa ini. Mengapa misalnya tidak setiap orang bisa kemudian berhitung antara dirinya dengan negara ini? Ya, karena kemampuan seseorang mau berpikir tentang masa depan itu sangat tergantung pada kepentingan dia terhadap materi yang ada di depannya dia gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita mampu melihat potensi bahaya masa depan secara lebih bijak, seberapa besar pun potensi atau keuntungan material yang kita dapatkan pada saat sekarang, itu bisa kita lampaui gitu. Tapi kalau misalnya kemampuan berpikirnya itu sangat terbatas, dia cuma melihat kepentingan material yang ada sekarang, ya tentu dia akan masa bodoh dengan apa yang terjadi di masa depan gitu. Bodoh dengan masa depan dengan orang lain. Betul. Jadi ini sangat tergantung pada logika dan kepentingan masing-masing gitu. Tinggal kuat-kuatan aja. Adakah kemungkinan gerakan sipil akan menguat? Gerakan masyarakat sipil akan menguat dengan sehubungan dengan pemakzulan ini? Ketika misalnya makin lama mereka makin mendapatkan banyak dalam tanda petik bukti, kemudian apapun itu namanya. Saya kira civil action itu atau civil unrest atau civil apapun yang kita sebut itu butuh faktor yang lebih kuat untuk bisa muncul dan kemudian menjadi sebuah gerakan politik yang menuntut suatu perubahan gitu ya. Saya agak ragu kalau misalnya akan muncul semacam kekuatan sipil yang menuntut pemakzulan ketika belum terlihat satu konsekuensi dari ketiadaan pemakzulan terhadap diri mereka, ya kan? Kekuatan sipil akan muncul untuk merespon kondisi-kondisi sosial ekonomi yang semakin menurun. Misalnya ketika harga barang naik, makanan semakin mahal, lalu kemudian pekerjaan itu semakin berkurang, banyak orang menganggur, ya kan, kualitas hidup itu menjadi lebih buruk. Tapi kalau sudah begitu kan pemakzulannya bukan pada Gibran, pada pemegang kekuasaan tertinggi kan? Betul. Gitu. Bisakah misalnya urusan pemakzulan ini menjadi katakan saja katup dari pemerintahan Prabowo untuk mengalihkan katakan saja prestasi-prestasi yang belum ada pada segala bidang ekonomi misalnya terutama? Saya kira enggak sih, saya belum melihat satu indikasi hubungan antara pemakzulan sama kondisi sosial ekonomi yang belum membaik gitu ya. Seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu terjadi, masyarakat menuntut, lalu kemudian terjadi pergantian kekuasaan, ya, itu akan berlanjut. Maksud saya begini. Itu akan berlanjut. Maksud saya begini. Ini mungkin pengandaian yang berlebihan barangkali ya. Pemerintahan Prabowo tidak punya prestasi yang cukup bisa diandalkan, terutama prestasi ekonomi. Kekecewaan masyarakat menguat, kemudian katupnya adalah pada sisi pemakzulan dengan membiarkan pemakzulan terjadi. Mungkin. Saya nggak tahu. Tergantung cara berpikirnya Prabowo gitu. Kalau misalnya dia menganggap bahwa saya terus konspiratif kali. Bisa jadi, nggak tahu. Ya kan. Tapi menarik juga melihat kepentingan Prabowo dengan pemakzulan ini gitu. Kalau saya sih melihat dia belum punya kepentingan yang kuat
untuk mendukung pemakzulan gitu. Jadi dia biarin aja, ya kan. Tapi kalaupun itu terjadi, biarin juga, itu membiarkan atau pada suatu saat akan menyetop menghadang. ya dia tidak akan melindungi, juga tidak akan membiarkan, tidak akan mendorong. Gitu. Jadi ya udah. Jadi buat dia pemakzulan itu bukan urusan dia. Urusan Purnawirawan dan kelompok-kelompok lain dengan Jokowi. Oke, terima kasih Prof. Irik. Sobat Madilog, jika demokrasi hari ini tampak hidup, jangan buru-buru percaya dan besar hati. Sebab bisa saja apa yang Anda lihat hanya jasadnya, berdiri tapi ia sejatinya hanya zombie. Ketika Gibran duduk, bukan sekedar kursi yang dipertaruhkan, tapi kredibilitas bangsa, kepercayaan pada hukum, iman publik pada keadilan, dan masa depan Republik yang dipaksa dibaptis dalam politik keluarga. Profesor Zulfikar Amil telah mengajak kita menyelam lebih dalam bahwa di balik wajah urban yang tertata dan citra digital yang bersinar, tersimpan bahaya kekuasaan algoritmatik atau algoritmik, di mana kebenaran ditentukan oleh seberapa banyak orang mengklik, bukan oleh etika yang mengikat. Kita sedang berdiri di persimpangan sejarah. Jalan mana yang akan kita tempuh? Tunduk pada takdir yang dimanipulasi atau menantang arus. Atau menantang arus dengan suara hati yang belum mati. Namun peganglah kuat-kuat hal ini. Imam Syafi'i pernah berkata, kebenaran itu tidak akan melemah hanya karena sedikitnya orang yang membelanya. Dan kebatilan pun tidak akan menjadi kuat hanya karena banyaknya orang yang mendukungnya. Immanuel Kant menulis, sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Sementara dari dekade yang jauh, Malcolm X alias Malik Al-Sabaz berkata lantang, jika kamu tidak siap mati untuk itu, buanglah kata kebebasan dari kosakatamu. Jangan biarkan nalar mati sebelum Republik ini sama-sama kita benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.